our homeland, our ancestors and the living. We will not stop fighting the evil. I am the daughter of Northern Vale, and I swear to protect it till my last breath. Freya, karakter hero dari game Mobile Legends, game yang rilis di tahun 2016 dan mengusung konsep MOBA 5 versus 5. Di dalam game, Freya itu digambarkan sebagai seorang Valkyrie yang cukup kuat dan bisa bikin musuh ketar-ketir auto balik base tiap ketemu dia. Tapi, kalian tahu nggak kalau ternyata Freya itu adalah sosok karakter mitologi yang berasal dari bangsa Nordik atau yang biasa kita kenal dengan bangsa Viking. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa Munton ngerubah semua ceritanya? Apa tujuannya? Yuk, kita kupas bareng-bareng. Nama gue Mbak Kulo, selamat datang di segmen Myth versus Game. Di dalam mitologi Nordik, Freya adalah salah satu dewa utama yang sangat dihormati oleh bangsa Viking. Freya juga mempunyai saudara laki-laki kembar bernama Freyr. Ya itulah. Macam tak betul je budak ni. Dalam mitologi Nordik, Freya digambarkan sebagai dewi cinta, kecantikan, kesuburan, dan sihir. Bukan dong, beda cerita. Freya juga digambarkan mempunyai tunggangan seekor babi hutan dan kereta kencana yang ditarik oleh 2 ekor kucing hutan. Dan konon, Freya kalau nangis, katanya air matanya yang keluar itu adalah emas. Tidak seperti kalian, yang air matanya air mata buaya. Di dalam cerita mitologi, konon Freya juga dikisahkan sebagai ratunya para Valkyrie. Para Valkyrie ini, selain bertugas melayani Dewa Odin, mereka juga bertugas untuk membantu peperangan dari tiap-tiap suku di Viking. Jadi nanti para si Valkyrie ini akan ngebantu para suku ini berperang dengan suku lainnya atau lawan-lawannya. Jadi kayak ngebantuin perangnya lah. Selain itu juga mereka bertugas untuk mencari para jiwa-jiwa Viking yang gugur di medan perang, di mana para jiwa-jiwa Viking ini akan dibawa menuju Valhalla. Bagi yang nggak tahu Valhalla itu seperti surganya para bangsa Viking, di mana para pejuang itu menunggu datangnya Ragnarok atau perang di akhir zaman lah, kalau buat kepercayaan bangsa Viking, di mana nanti Odin akan bertempur dengan para bangsa Jotun. Aduh, bukan itu. Dan Jotun sendiri itu tuh sebenarnya adalah bangsa raksasa di cerita mitologi Nordik. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemilihan seseorang menjadi Valkyrie? Nah, kalau dari berbagai sumber di mitologinya itu, Valkyrie itu dipilih langsung oleh Dewa Odin. Dia memilih para pejuang wanita Viking yang sudah mendedikasikan dirinya hanya untuk berperang bersama sukunya. Jadi kamu jangan main-main kalau tidak mau dipiting sama cewek Viking. Nah, tadi itu cerita berdasarkan dari mitologi bangsa Nordik. Nah, sekarang kita akan langsung ngebahas Freya dalam versi Mobile Legends. Sebelum kita ngebahas Freya versi Mobile Legends, gue punya fun fact nih buat kalian. Kalian tahu arti kata hari Jumat yang dalam bahasa Inggris disebut Friday? Ya, Friday itu berasal dari kata Freya Day atau harinya Freya. Di dalam Mobile Legends, Freya itu dikisahkan sebagai seorang Valkyrie yang mengemban tugas untuk menjaga negeri Northern Vale. Dan Northern Vale itu sendiri adalah sebuah kerajaan di dalam dunia Mobile Legends. Dan sekarang kita akan ngebahas apa aja yang menjadi perbedaan antara mitologi dan game. Di dalam game Mobile Legends, para Valkyrie itu sangat dihormati dan dipuja oleh warga di kawasan Northern Vale. Ya, para Valkyrie ini tuh bertugas untuk ngejaga kawasan Northern Vale itu aman dari gangguan atau serangan musuh 24 hour, 7 day, a year. Capek lah pokoknya. Lihat kantung mataku ini. Kantung mataku punya kantung mata. Selain bertugas siang malam menjadi tukang ronda, salah. Maksudnya kesatria terhormat,
para Valkyrie ini juga ditugaskan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa para kesatria Northern Vale yang gugur di medan perang dan kemudian membawanya ke Valhalla seperti persis di cerita mitologinya. Cuma kayaknya kalau di Mobile Legends ini peristiwa Ragnarok tuh tidak ada. Lalu yang membedakan cerita mitologi dan Mobile Legends, Valkyrie ini kalau di mitologi kan mereka dipilih langsung oleh Odin. Nah, kalau dalam game untuk menjadi Valkyrie itu harus melalui ujian dan komitmen dari para kandidat. Nah, para kandidat ini itu biasanya dipilih dari perwakilan tiap-tiap suku, tapi yang berjenis kelamin wanita ya. Dan untuk menjadi Valkyrie di Northern Vale itu tidaklah mudah. Mereka tidak boleh menikah, tidak boleh mempunyai anak. Jadi berkomitmen hanya untuk Northern Vale. Dan mereka akan menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Tidak seperti kalian yang memang menjadi beban buat keluarga. Setelah kita membahas perbedaan antara Valkyrie di Mobile Legends dan di mitologi, sekarang kita akan membahas tentang Freya di dalam mitologi dan di dalam Mobile Legends. Kalau dalam ceritanya di Mobile Legends, Freya adalah seorang gadis yang berusia 14 tahun di salah satu suku di dataran Northern Vale. Dan berbeda dengan cerita di game, di dalam mitologi, Freya adalah seorang dewi. Dan menurut beberapa sumber yang gue baca, dia itu adalah pemimpin dari para Valkyrie itu sendiri. Kemudian di dalam game, dia dikisahkan mempunyai seorang kakak perempuan bernama Skuld, dimana kalau dalam cerita mitologinya dia mempunyai saudara kembar laki-laki bernama Freyr. Ya, gue mohon maaf kalau gue salah bacanya ya, karena rada susah juga untuk baca tulisannya. Dan kalau dalam cerita mitologinya, Skuld itu salah satu dewa-dewi penjaga takdir di Norn. Yalah. Ada Dewi Urd yang memegang takdir masa lalu, ada Verdandi yang memegang takdir masa kini, dan Skuld yang memegang takdir masa depan. Sebenarnya agak mirip sih dengan cerita di Mobile Legends, dimana kan para pendeta di Martyr Shrine itu meramalkan kalau nanti di masa depan akan ada pejuang yang muncul dari sukunya si Freya dan Skuld ini. Jadi ya mungkin Muntun agak sedikitnya nyadur-nyadur tipis lah ya. Ya intinya masih agak sedikit relevan ya antara Skuld yang dalam dunia mitologi sebagai peramal masa depan dan Skuld yang di dalam game adalah menjadi bagian dari masa depan itu sendiri. Alah, gue ngomong apa sih? Terus di dalam game Freya itu ketika dia mengeluarkan ultinya, dia akan berubah menjadi Valkyrie dan punya sayap. Nah, ini sesuai dengan cerita mitologinya, di mana si Dewi Freya ini memang mempunyai jubah yang mempunyai sayap. Jadi si sayap ini tidak terhubung langsung dengan tubuhnya. Jadi hanya bagian dari jubah ya, atau armornya si Freya. Apalagi ya yang membedakan antara Freya versi mitologi dan Mobile Legends. Oh ya, senjatanya. Kalau nggak salah ya, senjatanya Freya itu tombak dan shield. Berbeda di dalam gamenya, dia menggunakan pedang dan shield. Cuma ketika dia jadi Valkyrie itu gue agak kurang jelas tuh dia bawa apa. Jadi kalau menurut gue kesimpulannya ada sedikit perbedaan dan persamaan antara Freya dan Valkyrie di Mobile Legends serta mitologi Nordik. Persamaannya, contoh satu, kalau Freya versi mitologi dia adalah dewi. Versi Mobile Legends dia adalah seorang manusia biasa dari Northern Vale. Kemudian kalau di dalam game, Freya itu mempunyai saudara kembar laki-laki yang bernama Freyr. Dan kalau di dalam game, saudaranya itu
perempuan bernama Skuld. Dimana Skuld kalau dalam cerita mitologi adalah salah satu dari 3 orang dewi penjaga takdir. Terus kalau untuk Valkyrie di dalam mitologi itu dipilih langsung oleh Odin dari para pejuang wanita Viking. Kalau dalam game untuk menjadi Valkyrie itu tiap-tiap utusan dari desa di Northern Vale itu harus mengikuti ujian di Martyr Shrine. Terus kemudian para pejuang yang gugur akan pergi ke Valhalla, baik di dalam mitologi ataupun dalam game. Cuma kalau untuk Ragnaroknya mungkin dalam game tidak ada. Jadi itu kesimpulan dari gue guys tentang hero Freya dan para Valkyrie-nya. Menurut kalian bagusan versi mana? Freya dan Valkyrie versi Mobile Legends atau versi mitologinya? Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan kita akan saling berdiskusi di kolom komentar. Kalau memang ada kritik, saran ataupun revisi dari kalian tentang mitologi Freya. Jangan lupa like dan share jika video kali ini itu bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini jika kalian suka dan tertarik dengan video-video gue, terutama di segmen gue yang terbaru ini, yaitu Myth versus Game. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan kewarasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Mbah Kulo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.